Hola teman-teman kelas 10, apa kabar? Kelas 11, apa kabar semua? Nah, kemarin mungkin beberapa udah ada yang dapat kegiatan sebelumnya itu recall materi geografi itu apa? Tentang prinsip, pendekatan, konsep mungkin yang kamu buat di teka-teki silang. Nah, itu hanya untuk mengenal kembali geografi itu kurang lebih ngebahas apa. Untuk sekarang materinya adalah poros maritim. Nggak itu bercanda doang. Sebenarnya intinya tentang poros maritim Indonesia. Itu cuma judul biar nggak terlalu serius. Nah, apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah pakai pendekatan ke ruangan. Ruangnya adalah Indonesia. Terus tentunya campur ke lingkungan karena ada campur tangan manusianya, ada kegiatan manusianya di situ tentang kondisi laut di Indonesia yang yang sebenarnya luas teritorial Indonesia, tanah air kita tuh lebih besar lautnya gitu. Cuman kadang-kadang anak bangsa, saya, kalian, penerus kami para guru, entah apapun profesi kalian, seringkali lupa kalau kita tuh punya resource, punya sumber daya laut yang besar. Nah, sumber daya laut yang besar itu tentu banyak potensinya. Entah mungkin minyak, entah mungkin ikan, entah mungkin wisata, entah mungkin entah mungkin jaringan transportasi. Kenapa transportasi juga disebut potensi? Kamu mungkin tahu lah, waktu awal-awal Grabs atau Gojek lahir, mulai booming, itu pendapatan Gojek Grab itu tuh cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding karyawan-karyawan di perusahaan. Makanya banyak juga nggak sedikit karyawan-karyawan di perusahaan yang resign dan banting setir ke arah driver online. Terus kamu juga mungkin tahu lah yang punya beberapa trek angkot, yang punya pesawat, yang punya beberapa bus mungkin itu cenderung cash flow-nya tinggi, pendapatannya tinggi. Nah, itu bukti juga kalau transportasi juga adalah sumber daya. Nah, kita bahas kondisi laut yang bisa kita analisis, yang siapa tahu di masa depan itu jadi mainan kita gitu, jadi mainan kalian untuk mencari uang. Nah, lanjut saja, kita langsung masuk ke konten kita hari ini adalah Poros Maritim Yuhu. Ini dibuat oleh saya, dicampur dari beberapa sumber dari Google. Next. Nah, dimulai dari luas perairan Indonesia. Luas perairan Indonesia itu tuh sebesar, bisa dibaca sendiri. Itu nggak usah dihafalkan lah. Yang penting kebayang. Pulaunya sebenarnya nggak 17.000. Data update lainnya bilangnya cuma 13 ribuan. Tapi intinya kita sebagai anak bangsa tahu pulau kita tuh banyak, lebih dari 10.000, belasan ribu. Dan banyak kasus ternyata pulau-pulau yang kecil-kecil itu dijual. Saya pernah main ke beberapa pulau di ujung Pulau Jawa. Kebanyakan itu sudah dimiliki orang asing. Bukan kebanyakan sih, cukup banyak yang sudah dimiliki orang asing. Tapi trikinya itu adalah orang asingnya menikahi orang Indonesia. Ketika sudah menikah, nanti orang asing itu membeli lahan, membeli tanah yang luasnya hampir seluruh pantainya, seluruh pulaunya atas nama istrinya ini. Nah, kebanyakan triknya kayak gitu. Nah, ada lagi yang benar-benar terang-terangan transaksi jual beli. Mungkin bisa searching sendiri nanti, atau ntar ditambahin di tugas kalian karena setelah ini ada literasi. Karena untuk kondisi PJJ kayak gini, saya akan mencoba menekan banyak menghafalnya ditekan, tapi diganti dengan membaca dan menuliskan kembali. Syukur-syukur kalian bisa membaca dan menuliskan kembali dengan produk yang lebih bagus. Misalnya, contoh ini agak melebar. Misalnya si Doli misalnya. Doli itu tampan, Doli itu pintar, mana sih? Nah, terus pendapat ketiga, Doli itu kaya. Nah, kalian bisa menyimpulkannya Doli adalah suamiable. Nah, itu contoh kalian membaca literasi yang berkualitas. Kalian baca 1, 2, 3 dan kalian bisa menghasilkan kesimpulan baru. Nah, mungkin nanti setelah ini tugasnya itu berhubungan sama itu. Nah, lanjut lagi dibanding ngomongin si Doli. Doli apa kabar? Lanjut lagi. Nah, dilihat dari angkanya, dilihat dari gambarnya sudah jelas tadi kata-kata si guru kamu yang tadi ngomong. Kalau ternyata luas laut itu bisa dilihat tuh. Luas laut itu cukup besar tuh nih, luas laut itu lebih besar dibanding luas daratannya.
Nah, ada beberapa wilayahnya nanti kita bahas secara detail. Next, kecoret, sorry, next. Masih newbie nih pakai aplikasi ini. Nah, lanjut lagi, letak secara geomorfologis. Geo itu apa? Hah? Oh, betul banget. Siapa tadi yang jawab? Kalian pintar semua lah ya. Geo itu bumi, morfo pernah dibahas juga. Morfo itu bentuk. Jadi kita mau bahas sedikit bentuk Indonesia baik daratan maupun laut itu secara bentuk muka buminya seperti apa ya? Seperti ini, terdiri dari beberapa pulau besar. Pulau ini pulau apa nih? Mana orang Medan? Kau orang Medan, ada yang tahu itu pulau apa? Betul, Sumatera. Ini nih saudara-saudara kita dari timur itu pulau, betul banget, Irian Jaya, Papua. Kalau ini tanah kita, ini Bumi Parahyangan. Terus orang-orang Jawa yaitu Pulau Jawa, dan ini adalah Pulau Kalimantan yang katanya nanti akan dijadikan ibu kota Indonesia selanjutnya. Cuman kondisi pandemi kayak gini kayaknya agak sulit untuk memindahkan ibu kota. Dan ini adalah Sulawesi. Ini ada Bali, NTT dan segala macam. Itu baru pulau besarnya doang. Nah, bentuknya seperti apa sih, Pak? Bentuknya itu kalau kalian bisa lihat yang warna kuning itu tuh dataran tinggi gunung. Yang hijau itu dataran rendah. Kalau yang biru ya jelas lah. Yang biru apa? Betul, laut. Nah, bentuk muka bumi Indonesia kurang lebih seperti itulah. Lautnya lebih banyak, ada dataran rendah, terus ada juga dataran tinggi. Nah, ini apa efeknya? Efeknya bisa ke wisata, balik lagi, terus ke sumber daya alamnya sangat beragam. Kan tanaman tuh ada yang bisa di tempat yang tinggi, ada juga yang di rendah. Nah, itu bisa jadi sumber energi, sumber ekonomi buat bangsa Indonesia. Itu kurang lebih kondisi geomorfologisnya. Kita coba next. Nah, sekarang letak geologisnya. Ini agak melebar dari poros maritim, tapi untuk memperkuat posisi Indonesia, untuk memperkuat pengetahuan kita sebagai anak bangsa tentang Indonesia itu kayak gimana sih bro gitu. Nah, ini lanjut lagi, letak geologis. Letak geologis itu kebagi 3 lempeng. Ini pernah dibahas juga mungkin, atau ada kelas yang terlewat kita bahas ulang di litosfer. Litos itu, ya betul, litos itu batu, tanah, lapisan batuan. Itu pernah dibahas, geologis Indonesia itu di litosfer. Nah, kalau posisi geologisnya Indonesia itu ada di atas tiga lempeng. Jadi permukaan bumi itu kan kering ya, tanah. Kalau kamu lihat bawah, di bawah itu kan tanah, batu. Nah, si tanah sama batu itu tuh sebenarnya melayang, jadi kayak kerupuk di atas bubur ayam. Nah, si bubur ayamnya tuh nggak seenak bubur ayam kita beli. Si bubur aslinya itu, bumi itu tuh bentuknya magma yang pijar tuh berapi-api, panas, bergerak. Mungkin inget videonya waktu di kelas 1, ada gunung, terus dilihat perut gunungnya, terus dia sangat berapi-api, terus kayak ada ombak magma kayak gitu. Nah, intinya seperti itu. Intinya si bumi itu tuh terutama Indonesia kita bahasnya itu tuh kering sebenarnya, atasnya doang, di bawahnya itu tuh bubur. Nah, si bubur itu terus bergerak. Nah, si kerupuk yang ada di atas bubur, si lempeng yang ada di atas bubur itu ada Eurasian Plate, ada Pacific Plate, ada Indonesian dan Australia Plate. Indo-Australia, ada yang bilang Indonesia Australia dan sebagainya. Intinya kurang lebih kata-katanya itulah. Nah, yang jadi unik adalah si Eurasian itu kan kerupuk tuh. Ini semua kita ibaratkan kerupuk di atas bubur. Nah, kerupuknya itu tuh bergerak. Buburnya itu bergerak seperti yang kalian pernah nonton videonya waktu kelas 1. Nah, bergeraknya itu uniknya tuh yang Eurasian tuh ke bawah. Yang India Australia tuh ke atas ini. Yang ini juga ke kiri. Jadi dia tuh menumpuk. Nah, ini membuat kita sering gempa. Yang jadi masalah soal gempa dan poros maritim, gempanya bisa menimbulkan tsunami. Bersyukurlah wahai orang Bandung, wahai yang tinggal di Bandung, karena kita nggak akan mungkin ngerasa tsunami. Sekalipun kita ngerasain tsunami, bayangkan ombak setinggi apa yang harus lahir agar si ombaknya menyentuh tanah Bandung gitu. Sedangkan Bandung saja ketinggiannya sudah 700-an mdpl. Berarti kalau mau ada tsunami yang sampai, jadi kamu misalnya bercita-cita, aduh Tuhan saya ingin melihat tsunami di Bandung, berarti harus diciptakan tsunami dengan ketinggian di atas 700 mdpl. Jadi dia harus lahir dulu misalnya 2 kilo atau 3 kilo tingginya loh, bukan jarak yang dia tempuh. Dia menerabas Pangandaran dari bawah,
menerabas gunung-gunung di bawah, alhasil nyampe ke Bandung. Itu sedikit cerita lebar soal geologis Indonesia. Lanjut lagi, balik lagi ke poros maritim. Nah, ada tiga zona, dan ini mungkin dibahas juga di PPKN. Langsung saja ada zona teritorial yang pertama. Oke. Nah, yang pertama ada teritorial, kontinen, dan ZEE. Nah, maksudnya apa? Ini bisa dilihat di gambar. Kalau kurang jelas bisa di zoom. Kalau kurang jelas lagi sambil Google aja. Kalau untuk teritorial itu 12 mil dari garis pantai. Maksudnya apa, Beh? Ini kalau kalian di sini ada orang di sini, ini ada orang di sini. Nah, itu tuh kalau kalian ada di pantai terus ada ombak. Nah, itu garis pantai. Tempat di mana si ombak itu terakhir ada di daratan. Ya, garis pantainya memang maju mundur karena ada pasang surut dan pasang naik. Tapi intinya itu kurang lebih itu garis pantai. Nah, teritorial itu, si teritorial yang di atas itu tuh 12 mil dari garis pantai. Ini 12 mil. Itu disebut teritorial. Itu mutlak kekayaan kita. Jadi kalau ada pesawat asing masuk ke teritorial, diancam dulu sama kita. Kalau diancam gak mau nurut, kita udah punya hak menembak sebenarnya. Lebih tepatnya militer, bukan kita sipil. Nah, lanjut lagi ada ZE. Kalau ZE itu apa? ZE itu tuh agak jauh. Itu tuh 200 mil. Ini masih punya kita tapi nggak mutlak. Jadi orang masih boleh lewat lah dikit-dikit. Tapi sumber dayanya itu hak negara kita. Nah, ada lagi selain ZE, kontinen. Ini yang terakhir, kontinen itu membahas kedalaman 200 meter dan kedalamannya ke dalam. Kurang lebih itu. Yang penting kebayang teritorial itu kayak gimana, ZE itu lebih besar atau lebih kecil, apa bedanya. Terus kontinen itu lebih ke bawah. Jadi kita mau mengelola apa aja di bawah boleh, selama itu sesuai dengan syarat kontinen itu benua. Nah, yang penting tahu aja deh itu, sebatas itu dulu. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal di komen. Lanjut. Nah, kenapa menghubungkan maritim dengan poros strategis? Kalau di buku nanti kalau udah dapat bukunya, poros maritim dunia, kalau nggak salah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ada keinginan dari orang tua kita, dari Bapak Jokowi, mungkin dari Bapak SBY, dari Soekarno mungkin, kalau Indonesia itu harus oke. Kenapa harus oke? Karena kalau kita lihat Indonesia itu tuh sebenarnya strategis. Kalau kita punya toko misalnya di perempatan, sama punya toko di belakang komplek, mana yang lebih oke? Betul, di perempatan. Nah, yang dimaksud Pak Adi kenapa melebar? Karena kita lihat sendiri posisi Indonesia itu dia oke banget. Dia kayak ada di perempatan gitu loh. Ada dekat Australia, dekat Asia, dan samudra. Nah, kenapa sih suka diceritakan dari SMP Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra? Apa sih sebenarnya ujungnya? Ujungnya mau ngasih tahu ke kita kalau ini tuh strategis. Lu mau jualan, lu mau bikin lapak misalnya kos-kosan, itu kan versi mininya. Nah, versi dunianya, versi negaranya, Indonesia bisa bikin pelabuhan. Kenapa untung kalau ada pelabuhan? Kan ada ada perahu. Perahu itu kan kalau udah ngelewatin 2 samudra di atas, kalau kita lihat, nah kalau ada perahu nih dari misalnya Samudra Pasifik mau ke Samudra Hindia, itu kan jauh gak cuma 2 hari 3 hari beres, apalagi perahu-perahu yang besar kalau kalian lihat di YouTube. Nah, kondisinya yang lama itu untuk menempuh tujuan mereka, pasti mereka butuh istirahat. Sama kalau kita masuk ke jalan tol terlalu jauh, kita ada rest area, karena sama mereka butuh nyimpan logistik, butuh barangkali ada yang sakit segala macam. Nah, Indonesia menjadi strategis di sini, menjadi pilihan untuk orang membongkar muat pesawatnya, beristirahat, berjualan, sewa lapak parkir pesawat misalnya, sewa lapak parkir perahu misalnya seperti itu. Nah, siapa tahu nanti di masa depan, karena kalian punya materi ini, terus kalian punya kemampuan dagang yang berhubungan sama air, siapa tahu ini bisa dijadikan pengingat, oh ya gue mau bikin usaha nih, atau gue mau cari kerja yang di pantai. Karena sebenarnya Indonesia itu tuh
strategis posisinya kalau dari laut. Nah, itu juga ada keterangan di bawahnya, bisa dibaca. Kalau yang bentuknya bacaan-bacaan nggak saya baca semua, itu kan buang waktu jatuhnya. Saya coba membahas intinya dan materi yang mungkin berguna untuk kehidupan. Itu mungkin saya juga nggak bisa jamin, tapi sama-sama lah, kan nggak ada yang pasti di dunia. Kita coba yang penting berkembang, isi waktu kita di tengah pandemi. Lanjut lagi. Aduh, sudah 15 menit, sorry. Mudah-mudahan kuota kalian banyak. Nah, lanjut lagi, ada perkembangan. Nah, perkembangan jalur transportasi pada awal kemerdekaan ini nih, si Om Juanda, papa kita yang sudah wafat. Ini oke banget Juanda tuh. Oke banget. Kenapa oke? Karena beliau itu punya pemikiran yang kritis. Abis, mantap, mantul atau apalah itu. Apa mantulnya? Karena dulu itu ternyata sebelum deklarasi Juanda, si Indonesia itu terpisah-pisah. Kalau kita lihat ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Papua, itu tuh terpisah-pisah. Apa maksud terpisah-pisah? Laut di tengah-tengahnya itu tidak diakui sebagai wilayah kekuasaan Indonesia. Nah, tapi kalau kalian baca dari awal yang warna biru sampai yang warna hijau ini, kita punya kesimpulan kalau dengan usaha politis deklarasi Juanda, laut di Indonesia jadi terhubung. Nah, ketika laut jadi terhubung, ini jadi resource, jadi potensi buat balik lagi ke yang tadi awal, bisa wisata dan kawan-kawan segala macam. Pokoknya top buat Babeh Juanda ini. Siapa tahu nanti ada yang jadi menteri perhubungan dari kalian, ada yang jadi duta besar. Nah, hal-hal seperti ini yang nggak cuma memperkaya diri kita juga harus coba usaha gitu. Dengan usaha saya ini, misalnya bikin sesuatu atau punya ide sesuatu, bisa lebih mensejahterakan kelas kalian, atau lebih bisa membuat persaudaraan angkatan kalian, atau lebih bisa bikin Sanmar lebih bagus. Kan kalau Sanmar bagus, untungnya di kalian juga kalau nyari kampus atau kerja. Lu emang lulusan mana? Sanmar 3 tadi mana? Yang suka bikin masalah. Nah, nggak enaknya ke kalian juga sebenarnya ketika Sanmar nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ketika Sanmar ada bagus-bagusnya, meskipun bukan saya yang bikin atau bukan kalian yang bikin, kita bisa dapat impactnya juga. Contohnya kalau nggak salah tadi malam ada yang menang pidato. Nah, itu kalau banyak yang kondisi kayak gitu kan, lama-lama nama Sanmar naik, kita pun nanti kalau cari kerja mudah. Nah, itu yang dilakukan Bapak Juanda versi nasionalnya. Jadi dia punya pemikiran, dia melakukan diplomasi sama PBB dan kawan-kawan. Intinya berhasil lah Indonesia jadi bersatu, termasuk lautnya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia itu besar, kaya, itu tuh nggak sekonyong-konyong kaya, banyak perjuangan besarnya. Mungkin di sejarah pun dibahas tentang Papua yang harus dimerdekakan, bahkan ketika kita sudah merdeka harus direbut. Oke, next. Nah, sekarang ini agak flashback lagi zaman kolonial. Nah, kalau zaman kolonial sudah jelas sih dibangun besar-besaran. Kenapa? Karena dulu untuk menghubungkan banyak negara itu lewat laut. Terus terkenal juga pelaut, bajak laut segala macam, itu eranya. Kalau mungkin zaman sekarang kita ingin kebayang seperti apa zaman dulu. Kalau yang cowok pernah nonton One Piece ya kurang lebih kayak gitu. Cuman nggak drama-drama banget. Jadi intinya ada marinir, ada tentara, ada orang-orang yang ingin mengeksplorasi harta karun. Nah, harta karun zaman dulu sudah jelas di pelajaran sejarah adalah rempah-rempah. Kenapa? Karena dunia belum mengakui kalau emas itu berharga. Kan nggak tiba-tiba orang manusia purba lahir lihat emas, itu berharga, nggak gitu juga bro. Kan ada sistem, ada doktrin yang emas itu bagus, emas itu berharga. Lama-lama emas dianggap sebagai logam berharga. Kan banyak logam itu. Ada aluminium, kenapa nggak besi yang dijadiin paling berharga segala macam? Kan prosesnya panjang. Nah, zaman dulu rempah-rempah itu bisa buat obat lah, bisa buat makanan lah, untuk penghangat tubuh lah, apalagi di musim dingin. Sedangkan di Eropa sana kan panen aja nggak kayak kita, nggak setiap tahun. Jadi intinya zaman dulu itu mungkin dibahas lebih detail di sejarah. Rempah-rempah itu salah satu hal yang berharga selain minyak.
Nah, intinya zaman dulu tuh berkembangnya cukup pesat. Justru sekarang perkembangan tuh bukan nggak pesat sih, karena ada banyak pilihan transportasi, nggak cuman di laut, kan bisa udara. Nah, next, kalau loncat lagi ke zaman Orde Lama, zaman Soeharto. Kalau Soeharto itu lebih suka ngebangun gayanya gitu. Ini bukan salah bener kan, tiap pemimpin punya gayanya masing-masing ya. Kalian pernah KM-nya misalnya si A mimpinnya kayak gimana, si B mimpinnya gimana. Ya kita harus hargain, apalagi kita anak IPS. Nanti kita punya banyak bos, kalau bos punya kebijakan ya harus hargain. Nah, kalau bos Indonesia, presiden Indonesia waktu zaman Orde Lama, Soeharto, versi sumber yang saya dapat lebih suka membangun darat. Apa buktinya? Tol. Nah, jadi banyak banget tol yang bisa kita nikmatin. Kalau zamannya Habibie mungkin sering nonton atau pernah nonton Habibie lebih kemana? Pesawat, betul. Bahkan mungkin ada orang tua kalian yang alumni PT Dirgantara. PT Dirgantara di mana? Di Husen, di Pajajaran. Jadi itu tuh salah satu pabrik terbesar di Indonesia, pabrik pesawat dulunya. Karena Habibie itu pingin si pulau Indonesia disatukannya dengan pesawat. Nah, selanjutnya perkembangan jalur transportasi ini loncat lagi ke zaman dulu. Ini agak berantakan, sorry kalau lewat-lewat. Nah, ini kalau zaman dulu itu alur ekspedisinya. Nah, mungkin pernah dengar Selat Malaka. Selat Malaka itu di mana sih? Nah, ini kita bahas secara geografisnya petanya. Ini nih Selat Malaka ini nih. Kenapa ini menjadi strategis? Ya sudah jelas. Kalau kita lihat bentuknya dulu, geomorfologinya, dan yang merah itu jalur transportasinya, yaitu strategis. Orang-orang, apalagi zaman dulu kan bahan pengawet makanan nggak sebagus sekarang. Terus perahu juga nggak sekuat sekarang, makanya mereka butuh beberapa pit stop atau tempat untuk bongkar muat pesawat lagi perahu. Nah, ini adalah posisi yang oke untuk mereka melakukan itu. Nah, tadi dibahas lagi, karena sekarang melakukan itu di situ ada perputaran uang. Ketika ada perputaran uang, ya kemungkinan kaya, kemungkinan untung ya tinggi. Ya, soal ngomongin uangnya mungkin ntar dibahas di ekonomi, tapi kalau mau dibahas boleh di komen gitu, ada pertanyaan mah enggak. Nah, ini transportasi zaman sekarang, ini nggak usah, intinya banyak pelabuhan. Kalau mau dibaca mah enggak. Nah, ini terakhir, ini hanya gambaran. Kalau naik perahu Pak, jalannya jalan mana aja? Ini nih gambarannya. Intinya yang garis-garis hijau itu tuh adalah jalur perahu. Nah, ini nih, jadi kalau kamu naik perahu misalnya di Indonesia ya kurang lebih jalurnya di situ. Makanya kalau SAR atau segala macam mau nyari perahu yang hilang ya kurang lebih areanya itu. Titik-titik itu adalah ada pulau-pulau untuk berlabuh. Barangkali nanti ada yang cita-citanya jadi pelayar, kapten kapal atau pelaut. Karena alumni Sanmar juga ada 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kalau nggak salah, perempuan padahal, tapi sekolahnya sekolah pelayaran. Karena dia ingin sekali jadi pelaut. Kurang lebih segitu pemaparan soal poros maritim. Intinya saya mencoba memberikan referensi doang. Bentuk Indonesia seperti apa? Bentuknya itu menghasilkan potensi, kemungkinan untuk kaya, kemungkinan untuk untung dari berbagai sisi, mulai dari pariwisata sampai ke keuntungan ekonomis atau sampai bahkan transportasi pun bisa untung. Nah, dari bentuk potensi ada sejarahnya juga sedikit agar bisa kebayang lah Indonesia dulu kayak gimana, sehingga mungkin bisa dikira-kira ke depannya kayak gimana, dan bisa dikira-kira juga gue mungkin gak sih nanti punya bisnis di daerah sini atau punya kerjaan di bidang ini. Jadi sekian dari saya soal poros maritim. Semoga bisa mengisi kebosanan kita atau kejenuhan kita untuk jadi dengan kondisi kayak gini. Sekian dari saya, semangat buat kalian semua anak-anak. Muah. Dadah. Semangat. Saya stop ya. Ini gimana nge-stopnya? Hap hap hap.